Jangan risau, gaji honorer Januari Februari aman, Maret terima SKP 3K. Jadi PPK menganggarkan gaji bagi tenaga nelayan yang sedang mengikuti proses pelaksanaan seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Nah, kalau kita lihat di jadwal teman-teman BPK sudah menulis jadwal itu sampai dengan April Mei, jadi teman-teman Januari Februari sampai Mei sampai diangkat menjadi ASN ini tetap dianggarkan. Lalu kemudian apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini melebihi jumlah penetapan kebutuhan, nah ini dia dipertimbangkan dan dapat diangkat menjadi paruh waktu. Lalu sehingga anggarannya bisa untuk paruh waktu. Nah, sesuai dengan klausul di RPP dan di dalam surat edaran yang nanti akan kami keluarkan buat tenaga non-ASN itu, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai untuk yang paruh waktu. Jadi kita juga melihat bahwa HKPD itu maksimal 30% untuk belanja pegawainya. Nah, untuk paruh waktu nanti di luar belanja pegawai. Nah, sudahkah teman-teman mencermati tadi apa yang disampaikan di dalam Zoom itu? Betul sekali jika teman-teman mencermati bahwa di situ disebutkan bahwa nantinya untuk gaji honorer yang akan berpindah menjadi ASN P3K baik yang penuh waktu ataupun paruh waktu itu sudah dianggarkan gajinya. Tentu saja untuk yang penuh waktu itu gajinya adalah nanti dari belanja pegawai, kemudian yang honorer menjadi paruh waktu itu akan dianggarkan dari di luar belanja pegawai. Nah, teman-teman sekalian juga tidak perlu khawatir karena hal ini sudah ditegaskan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB oleh Ibu Rini Widiantini, di mana dalam surat tersebut seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat maupun daerah diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran gaji bagi pegawai non-ASN atau tenaga honorer. Jadi di sini sudah ada instruksi bahwa untuk instansi-instansi itu harus mengalokasikan anggaran gaji bagi para honorer. Dalam suratnya, Menteri Rini merujuk pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa penataan pegawai non-ASN wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Jadi tenang saja ya teman-teman. Jadi untuk surat ini seperti ultimatum untuk mereka para PPK di instansi itu untuk betul-betul menganggarkan, untuk mau menyelesaikan, menghabiskan tenaga honorer agar nanti statusnya bisa dipindahkan dari honorer menjadi ASN. Menpan RB Rini Widiantini memberikan 4 poin utama sebagai pedoman untuk instansi pusat dan daerah. Nah, keempat poin tersebut adalah sebagai berikut. 1. Apresiasi usulan formasi P3K. Menteri Pan RB mengapresiasi instansi yang telah mengusulkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dalam menata pegawai non-ASN. Berarti dalam hal ini untuk mereka PPK yang mengusulkan formasinya yang sudah diproyeksikan oleh Kemenpan RB maka mendapatkan penghargaan tersendiri dari Menpan RB. Dan poin yang kedua adalah menegaskan bahwa proses seleksi P3K 2024 sedang berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Maka dari itu karena prosesnya sedang berjalan maka kemarin adanya relaksasi dari peserta-peserta yang memang belum menjalani tes kemudian diperbolehkan untuk mendaftar kembali nanti itu merupakan bagian dari proses seleksi yang masih berjalan. Ini kemudian yang berkaitan dengan poin yang ketiga yaitu evaluasi penataan pegawai non-ASN, di mana dari evaluasi ini kemudian ditemukan bahwa ada masih sekitar 144.000 yang belum mendaftar dan kemudian TMS pada pendaftaran di seleksi administrasi baik di CPNS maupun di seleksi P3K tahap 1 dan juga kalau tidak salah ada 177.000 yang sudah mendaftar pada CPNS dan sudah mengikuti SKD. Jadi ini dimungkinkan untuk mereka-mereka yang sudah melaksanakan seleksi kompetensi dasar nanti nilai itu akan bisa digunakan karena mereka sebenarnya adalah sudah terdata sebagai honorer di database BKN. Yang diperlukan seleksi administrasi sudah lolos, kemudian seleksi kompetensi mereka juga sudah melaksanakan, jadi nilai itu nanti dimungkinkan bisa dipakai. Kemudian
Evaluasi ini menyasar juga untuk mereka-mereka yang belum sama sekali melaksanakan tes di tahap ini, yaitu mereka yang TMS dan mereka yang belum mendaftar, maka dari itu difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa mendaftar dan melaksanakan seleksi kompetensi di tahap 2 ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur mengikuti seleksi CPNS, sudah mengikuti tes SKD, tidak usah risau karena nanti pasti akan ada skema berikutnya untuk teman-teman yang sudah mengikuti tes ini. Tunggu saja informasinya. Nah, untuk poin yang keempat ini adalah anggaran gaji honorer tetap disediakan. Jadi teman-teman kemarin saya sudah memposting video tentang perkiraan gaji untuk nanti paruh waktu, kemudian mereka teman-teman ini banyak yang bertanya, nanti kalau paruh waktu itu dapat NIP-nya di bulan Maret, nanti mau puasa untuk Januari Februarinya. Nah, ini sudah terjawab ya teman-teman, bahwa ternyata pemerintah itu masih akan menganggarkan gaji untuk teman-teman honorer semuanya sampai kemudian nanti diangkat menjadi P3K baik penuh waktu ataupun paruh waktu. Bahkan juga di sini disebutkan bahwa pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi tetap dianggarkan gajinya hingga diangkat menjadi ASN. Jika jumlah pegawai non-ASN atau honorer yang lolos seleksi melebihi formasi, maka mereka dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan anggaran tersendiri. Penganggaran P3K paruh waktu dilakukan di luar belanja pegawai reguler. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk belanja ASN untuk P3K yang penuh waktu itu memang diambilkan dari 30% belanja pegawai. Namun untuk yang non ASN ini dianggarkan dari belanja di luar pegawai. Maka dari itu ini merupakan solusi bagi pemerintah dalam menuntaskan tenaga honorer agar bisa beralih status menjadi ASN. Nah, jadi teman-teman sekalian sekarang tidak perlu risau lagi bagi teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi dan menunggu sampai terbitnya NIP di sekitaran awal Maret. Ternyata memang pemerintah masih akan menganggarkan gaji para honorer ini pada saat sedang mengikuti seleksi sampai nanti menjadi ASN. Informasi yang saya berikan dalam video ini harusnya sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini sudah saya spillkan, di situ ada bukti dari Zoom antara Kemenpan RB dengan Panitia Seleksi Nasional maupun Panitia Seleksi Daerah tentang bagaimana skema untuk evaluasi dan penataan non-ASN ini. Jadi di sini juga sudah kemudian diperkuat dengan adanya surat edaran dari Kemenpan RB yang itu sudah memberikan instruksi kepada instansi-instansi untuk tetap menganggarkan gaji para tenaga honorer ini sampai kemudian statusnya betul-betul berubah menjadi status ASN. Jangan lupa teman-teman untuk selalu share video ini ke rekan-rekan yang lain yang membutuhkan agar informasi ini bisa tersampaikan secara luas kepada teman-teman yang lain agar nantinya tidak ada mispersepsi dari apa yang sedang dijalani saat ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, kemudian nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Salam pejuang ASN.